Kalau sudah sama, berarti kan kemarin sudah saya sampaikan, lakukan integral kedua-duanya, baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Kita coba cek ya, sekarang. Ambil contoh yang sederhana ini. Di depan DX, ya, ada cos X, ada cos Y. Di depan DY, ada apa? Sin X, sin Y. Kelihatan kan ya ini tulisan? Lihat. Kelihatan, Pak. Lihat ya. Oke, langsung saya kasih contoh ini. Jadi kalau fungsi semacam ini, di depan DX itu ada dua fungsi. Fungsi X dan fungsi Y. Fungsinya adalah cos X dan cos Y. Di depan Y, di depan DY itu ada dua fungsi juga, sin X dan sin Y. Dan ini bisa min atau plus tergantung dari soalnya. Dan sama dengan 0, gitu lah. Ya. Sama dengan 0, maka itu harus orientasinya ke pemisahan variabel. Nah, caranya tadi adalah kita geser. Yang DY kita geser ke kanan, yang DX kita geser ke kiri. Coba, kalau DY ini ya, yang saya, kursor ini saya gerakkan kelihatan nggak? Kelihatan. Lihat ya, oke. Jadi, min ini geser ke kanan kan jadi plus. Jadi, plus, artinya kalau plus, kalau geser ke kanan kan tidak perlu tulis plusnya. Jadi, sin X, sin Y, DY, kan itu. Jadi, persamaannya itu adalah cos X, cos Y, DX, sama dengan sin X, sin Y, DY. Ya. Nah, langkah berikutnya itu adalah yang di depan DX, yang sisi kiri, maka variabel-variabel X yang harus digeser ke sana. Yang sin X tadi kan posisinya posisi kanan, Re. Kalau pindah ke kiri, tetap aturan pakai apa? Aturan matematik. Kalau itu perkalian, maka akan menjadi pembagi. Nah, kalau itu min atau plus, atau penjumlahan atau pengurangan, akan berubah tanda. Nah, kebetulan ini kan perkalian, kan gitu ya. Jadi sin X, maka dia pindah ke bawah. Cos Y yang asalnya di sisi kiri, saya pindah ke bawah kanan, maka dia akan jadi pembagi. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Oke. Sehingga cos per sin itu adalah cos tangen, sin per cos itu adalah tangen. Jadi sama-sama diintegralkan. Nah, waktu integral itu pernah saya sampaikan. Integralnya tangen itu kan ln cos, ya. Ln cos Y. Integralnya kotangen itu adalah ln sin X. Kotangen X ini. Nah, ini kedua-duanya diintegralkan. Nah, plus ln C, karena fungsinya ln, dia kasih ln C, karena tidak ada batas. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri sama-sama bentuknya ln, bukan dicoret. Ya, misalkan saya punya ln A sama dengan ln B, terus ln-nya dicoret, bukan dicoret. Maksudnya itu adalah bilangan utamanya, yaitu A pasti sama dengan B. Sehingga yang di dalam kurung ini sama. Nah, kalau yang ini kenapa kok C berkali? Ln itu sama dengan log. Ya, ada ya. Ln A ditambah ln, oke lah, log dulu. Log A ditambah log B sama dengan apa? Ada yang tahu? Log A ditambah log B. Halo? Log A kali B. Log A kali dengan B. Bagus. Kalau saya punya misalkan log A min log B. Kalau min bagaimana nanti? Log A per B. Bagus. Jadi ini ln C dikurangi ln. Sama ya. Ln A dikurangi ln B. Itu berarti kan dibagi. Jadi ini adalah ln C dikurangi atau min ln cos Y. Maka sama dengan apa? Ln. Ya, yang sisi kanan dulu. Ln C dibagi cos Y. Ya, jadi sisi kanan ini sama dengan apa tadi? Ln C dibagi cos Y. Paham kan? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Di sisi kiri ada ln sin X. Yang sisi kanan ada ln C per cos Y. Maka sama-sama bilang utamanya sama. Berarti ini sama dengan sin X sama dengan C dibagi cos Y. Seper cos itu apa namanya? Secant. Secant. Ya, inilah suatu persamaannya. Ya. Jadi
Kenapa ini kok cukup sampai di sini? Dia masih apa? Solusi umum. Oke, itu yang pemisahan variabel. Nah, berikutnya sekarang persamaan yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan persamaan linear atau orde 1 persamaan linear, ya. Ya. Metode sebelumnya tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan ini, ya. Nah, jadi kalau linear ini ya gini. Y aksen itu bisa diganti apa namanya, Rek? Halo? Y aksen itu bisa ganti kita tulis apa? DY per DX. Coba oret-oretnya tulis dulu ya. Sudah paham kan? Halo. Ya. Oke. Suara saya terdengar? Halo. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, ya. Jadi ini kamu tulis, coba. DY per DX, ya, plus 5Y sama dengan E pangkat 2X. Coba, kalau saya tulis baris berikutnya, kamu tulis ya di kertas ya, berarti semuanya yang DY per DX, agar yang sisi pertama, unsur pertama itu loh, Rek, suku pertama kan DY per DX. Semuanya saya kalikan DX, berarti hasilnya sama dengan apa? Ya. Tinggal apa? Sama dengan DY plus 5Y DX plus apa lagi? Sama dengan E pangkat 2X dx, Pak. Betul. E pangkat 2X DX. Nah, itu tidak memenuhi syarat ini, Rek. Ya, syarat ini nanti tidak memenuhi. Makanya apa? Solusinya jangan dipaksa untuk pemisahan variabel, tidak bakalan ketemu solusi nanti itu. Ya, makanya apa? Diarahkan ke arah apa? Yaitu orde 1 tadi. Persamaan linear orde 1. Ya. Maka ini dibentuk bentuk umumnya begini. Y aksen, kamu tulis ya. Y aksen atau Y aksen tadi diganti dengan DY per DX plus PY plus I. Coba sekarang kembali ke soal yang ini. Yang ini lah. Ini bentuk umum ya. Maka nilai P-nya sama dengan berapa? Ini bentuk umum ke contoh ini. Yuk, coba perhatikan. P-nya berapa? 5. 5. Bagus. I-nya berapa? E pangkat 2. E pangkat 2X. Ya, bagus. Oke. Jadi harus identifikasi dulu di bawahnya. Jadi itu arahnya termasuk solusi ke arah persamaan linear atau orde pertama orde 1 gitu ya. Oke. Y aksen plus PY kita sudah mengidentifikasi P-nya. Nah, berikutnya itu harus menentukan faktor integrasi, Rek. Kamu tulis I, faktor integrasinya itu I. Maka I itu sama dengan, ya, tulis I sama dengan E pangkat integral P dx. P-nya tadi berapa? 5. 5. Berarti I itu tadi kan sama dengan I pangkat 5 dx. Integralnya 5 dx sama dengan apa, Rek? Integral 5 dx sama dengan apa? Halo? Integral, yuk.
pangkat 5 sin mungkin Pak. Saya tanya dulu, integral 5 dx berarti sama dengan berapa? 5x 5x, bagus ya. Jadi untuk faktor integrasi nilai i-nya kamu tulis i sama dengan apa? E pangkat 5x. Oke, sebenarnya udah ada nanti di bawahnya. Nah ini kalau contoh ya. Jadi itu. Nah, hal ini akan mengubah sisi kiri dan sisi kanan dari unsur perkaliannya. Nah, nanti begini aja. Kalau sudah menemukan bentuk umum semacam ini, maka itu namanya adalah pakai solusi persamaan linier ya dengan menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasinya kita kasih simbol i. Kita coba contoh langsung saja ya. Langsung ke sini. Coba satu nih. dy per dx ditambah y kotangen x sama dengan cos x. Nah, ini kalau dilakukan dengan cara pemisahan variabel itu agak rumit. Ya, karena tidak memenuhi persamaan umum dari apa tadi? Pemisahan variabel. Maka kita arahkan ke bentuk umum persamaan linier atau orde 1 tadi. Maka kalau ditulis dy per dx, ini bentuk umum ya, dy sama dengan q, maka nilai p-nya sama dengan apa? Kan di depan y. Sama dengan apa, Rek? kotangen x. Kotangen x. Kotangen itu kan apa? Cos per sin ya. Oke. Sama dengan cos x. Cos x-nya itu adalah tidak lain adalah nilai dari i. Nah, caranya sekarang mencari faktor integrasi. Faktor integrasi tadi adalah i sama dengan integral p dx dulu. Ya. P dx-nya berapa? Integralnya kotangen. Halo. Len sin x. Kan sudah toh kemarin tak suruh sampaikan, coba 5 bentuk umum itu kamu betul-betul mantapkan ya. Jadi kotangen ini sin per cos ya. Cos per sin ya. Jadi kalau ini kita cari yang atas itu berarti arahnya ke len sin. Saya tanya dulu, dari ini menjadi ini kamu bingung nggak atau sudah paham? Kursor ini menjadi yang terakhir ini? Masih bingung, Bapak. Coba, kamu rubah dulu. Kotangen itu sama dengan apa? Cos per sin. Rubah, oke. Integral cos x per sin x dx. Sudah ditulis? Ada. Coba, sama dengan lagi, kamu ganti. Yang atas tadi kan cos ya. Cos x dx itu sama dengan apa? Ada yang tahu kah? Saya punya bentuk cos x dx sama dengan apakah? Sin x. Sin x. Sin x. Ya, saya dipahami nggak? Halo? Kita lanjut? Atau masih bingung nggak? Tadi kok bisa D per sin X itu bagaimana? Coba, ini loh. Dari ini ke sini ya, saya ulangi ya. Kotangen ini kamu rubah dulu apa tadi? Ayo tulis dulu. Per sin. Cos X per sin Per X, sin kan X. gitu Tare. Ya. Nah, yang atas yang pembilang apa namanya? Fungsinya? Cos X, kan gitu ya. Yang atas itu cos X dx itu sama dengan apa? Bisa saya tulis apa? Sin x. D sin X, jangan lupa, jangan sin X saja.
D dalam kurung sin X. Coba, fungsi yang atas dengan yang bawah sama diintegralkan, berarti arahnya hasilnya apa? Lalu, yuk, sama dengan ln fungsi fx. Fungsinya kan sin, makanya ini jadinya apa? Ln sin x, gitu. Ya. Sudah? Bisa dipahami kan? Memang kalau trigonometri agak ribet ya, nggak seperti fungsi pangkat X pangkat N. Ya nanti kita coba terapannya ke arah yang sederhana saja. Oke. Coba. Bisa saya lanjut? Halo? Bisa. Saya coba sekarang, maka kamu tulis solusi atau pemecahan secara umum itu ada rumusnya, Rek. Berarti D, tulis ya, Y kalikan E pangkat I, ya, sama dengan, tulis umum dulu ya, sama dengan integral, apa, Q, ya, Q kalikan integrasi tadi, berarti apa, E pangkat, apa, E pangkat I, dx, itu rumusan umumnya. Nah, I-nya tadi ketemu berapa? Ln sin X. Nah, berarti ini E pangkat I toh. Kita tulis E pangkat ln sin X. Sama dengan apa? Integral cos X ini nilainya apa, Rek? I. Oke, bagus. Dikalikan E pangkat I. Kita tuliskan ln sin X dx. Bagus. Coba, sekarang saya tanya lagi. Ln E itu berapa nilainya? Ln E. Yuk, coba cek lagi. Halo? Ada yang tahu? 1. Bagus. Ln E itu 1, Rek. Saya punya fungsi juga misalkan E pangkat ln 2. Ada yang tahu nggak nilainya berapa? E pangkat ln 2 itu nilainya sama dengan berapa? Tulis ya, umum-umum ya. E dipangkatkan ln X dulu aja lah, saya pakai umum. E pangkat ln X itu sama dengan X. Itu dikodai nggak apa-apa. Coba diingat itu. E pangkat ln X sama dengan berapa tadi, Dek? X. Kalau saya punya misalkan fungsi E pangkat ln 3, berarti sama dengan apa? 3. Baik, kalau itu sudah paham, saya kembalikan ini. Ini kursor, coba fokus lagi. E pangkat ln sin X sama dengan berapa ini, Dek? Sin X. Bagus. Paham kan ini dari sini baris ini ke bawah ini? Paham. Paham, Pak. Baik. Yang E pangkat ln sin X ini sama dengan berapa, Rek? Halo? Sin X. Iya, sama dengan sin X. Baik. Untuk baris ini kamu masih bingungkah dari atas menuju ini? Baris kedua? Lanjut ya. Lanjut. Baik. Sisi kiri, Y kalikan sin X. Yang sisi kanan masih ada integral cos X sin X. Maka gini lah. Untuk ini, yang ditarik itu adalah ini. Cos X, inilah. Ya. Dengan dx itu sama nggak dengan di sini? Turunannya sin X apa, Rek? Cos X. Cos X dx. Jangan lupa dx-nya. Coba. D sin X sama dengan apa, Rek? Cos X dx. Iya. Cos X dx. Itu saya ganti D sin X, boleh nggak? Boleh. Boleh. Fungsinya D sin X ini yang saya blok ini, ya.
dengan yang ini sama nggak fungsinya? Kan semua sudah sama toh? Itu saya kasih analogi begini. Sama dengan kamu integralnya X dx berapa? Yo. Yang tahu? Integral X dx. Lalu X pangkat 2. sama dengan berapa? Setengah X pangkat 2. Iya, seper n plus 1, X-nya adalah n plus 1, kan gitu ya. Berarti setengah X pangkat 2. Tadi kan X-nya kan sin X, ini lah. Integralnya ini, maka ini sama dengan setengah sin kuadrat X plus C. Baris kedua menjadi baris ketiga, ada yang mau tanya? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Berarti solusi umumnya itu adalah Y sin X setengah sin kuadrat X kali K plus C. Maka sin X yang sisi kiri itu pindah ke ruas kanan. Kalau pindah ruas kanan itu ada menjadi pembagi. Sin kuadrat X atau istilahnya sin kuadrat X dibagi sin X sama dengan apa? Kan sama dengan sin X. Ya, C dibagi sin X itu adalah C per sin X. Sin X per sin X itu sama dengan kosekan X. Maka ini adalah namanya solusi umum untuk metode apa tadi? Persamaan linear atau orde 1. Oke. Saya tanya, jadi saya kalau saya ulangi ya, untuk orde 1 itu berarti kamu bentuk umum dulu. Arahkan ke bentuk umum yaitu dy per dx ditambah p. Y, ada y-nya ya, sama dengan Q. Maka itu bentuk umum. Jadi ini bentuk umum, maka kalau memang ada orientasinya ke sana, tidak bisa dilakukan secara pemisahan variabel, dicoba dulu ke arah persamaan linear orde 1 ini. Oke, sehingga ini contohnya tadi sudah. Berikutnya sekarang, ya, langsung 3 poin, ya. Untuk Bernoulli, nanti itu bentuk umumnya begini, Rek. Nah, Y aksen bisa diganti apa tadi? DY per DX. PY per DX, bagus. PY plus Q, Y pangkat N. Apa bedanya dengan yang cara kedua tadi? Untuk umum ini. Yuk, ada yang tahu kah? Dengan yang bentuk umum di atasnya barusan, yang nomor 2, apa bedanya? Y pangkat N. Ada Y pangkat N setelah I. Kalau yang orde 1 tadi bagaimana? Hanya Q. Hanya Q saja. Jadi ada fungsi, bermacam-macam fungsi, Rek. Kalau memang tambah kompleks, bentuk umumnya ke arah Bernoulli. Lakukanlah solusi Bernoulli. Nah, ini agak kompleks lagi, pelan-pelan ya. Oke. Jadi kalau ini bentuk umum ya, ini kalau mau dipindah misalkan ke ruas kiri, Y pangkat N ini kalau pindah ruas kiri, berarti diapakan? Dibagi apa dikurangi? Dibagi, karena ini perkalian. Coba, D aksen dibagi Y pangkat N. Y pangkat N kalau membagi, saya angkat ke atas kan pangkatnya jadi minus. Paham kan? Paham. Nah, P, Y dibagi Y pangkat N. Berarti kalau fungsinya udah sama, maka kalau dibagi pangkatnya dikurangi yang pangkatnya penyebut. Berarti 1 min N. Kalau yang Q ini kan sama, Y pangkat N bagi Y pangkat N kan sama dengan 1. Jadi begini. Oke. 1 min N, itu prosesnya semacam ini. Nah, saya langsung saja, Rek. Ya. Jadi nanti ya, kamu harus menentukan dulu, diorientasikan ke arah Z. Ya. Caranya bagaimana? Coba. Y 1 pangkat N, dy dx gitu. Jangan itu Pak Numan. Oh, langsung di rumah baru kan? Itu loh Pak. Ini Pak Numan apa itu?
Pak Lutfi, lurus masjid itu Pak. Gunung Sari itu baru dapat. Baik, bisa saya lanjut ya? Halo? Siapa? Iya. Ya, jadi inilah ya, fungsi ini ya, ini akan ditulis ke sini. Y aksen ya, DY per DX 1 min N ya, DY per DX 1 min N Y pangkat 1N DY per DX. Oke, coba ini kalau memang teorinya itu agak-agak ribet ya. Ada contohnya enggak di sini? Nah ini, coba saya langsung. Nah, nanti teorinya kamu dalam dari penjelasan tadi ya, dalam ini. Langsung saya uraikan itu yang contoh. Kalau saya pakai orde 1 ya, yang nomor 2 bisa enggak? Halo? Tidak bisa, karena ada ini loh, ya, yang saya blok itu loh, setelah X itu loh. Ya, coba dari fungsi ini nilai P-nya berapa? Kasih contoh aja nih. Halo, yuk. Bentuk umumnya kan PY. Berapa? 1. 1, bagus. Ini kan nilai Q. Nilai Q-nya apa? Sama dengan apa? X. Bagus, X. Nah, kan Q, Y pangkat N. N-nya berapa berarti? 2/3. Jadi bedanya itu kalau tidak ada Y-nya di sini, itu berarti harus pakai yang cara 2. Karena ini ada Q, Y pangkat N, maka dia harus apa? Pakai ke apa? Bernoulli. Jadi bentuk umum Bernoulli ada Y pangkat N-nya. Oke. Nah, sekarang kita tulis, ya kita sudah mengidentifikasi tadi, P-nya sama dengan 1, N-nya 2/3 Q. Nah, kamu menentukan dulu ya, ada fungsi R, ada S, dan Z. Apa itu? Permisalan. Nah, ternyata dari bentuk Bernoulli itu akan ditarik ke arah yang sebelumnya. Coba, ini bentuk umum ya, ya. Jadi R itu adalah 1 min N kalikan P. Nah, S itu apa? Yaitu rumus umum 1 min N kalikan Q. Q-nya kan X tadi, ya. Ini lah. Kalau P-nya kan 1. Jadi, nah, untuk Z-nya, Y 1 min N. Berarti Z-nya berapa? Y pangkat 1 dikurang 2/3, tinggal 1/3. Maka cara Bernoulli nanti itu akan dirubah bentuk begini. Ya, DZ per DX 1/3 Z X per 3. Ya, jadi bentuk umumnya kan ini lah. Ya, kalau saya tanya, ya, ini bentuk umum apa ini? Yang metode nomor berapa? 1 pertama. Metode nomor 2, orde 1. Nomor 2. Iya, bagus. Cuman tadi kan bentuknya DY. Ini apa? PY. Kan itu ya. Ini adalah sama dengan Q. Caranya, ketika ada fungsi yang semacam ini, soal-soal yang ini ada Y pangkat N-nya, maka tetap diorientasikan ke arah metode 2, tapi dengan catatan melalui tahapan ini. R-nya ditentukan dulu, S-nya ditentukan dulu, baru Z-nya ditentukan dulu. Oke, ini bentuk umum. Nanti saya berikan di filenya. Baik, setelah diorientasikan ke metode 2, maka menentukan seperti tadi, faktor integrasi. Ini posisi P-nya, itu kan ganti R. Paham? Halo? Iya, Pak. Ya, sehingga tadi kan integrasinya P dx, kalau sekarang R dx. R-nya tadi diperoleh dari ini 1/3 dx. Integralnya 1/3 dx kan X per 3. Oke. Maka
Kalau sudah ada faktor integrasinya, maka kita peroleh persamaan umum. Kalau tadi, kenapa kok pakai Y? Sementara ini diarahkan ke arah fungsi Z dulu. Tapi nilai terakhir kembali lagi ke fungsi awal, karena fungsi awalnya adalah X dan Y. Ini hanya untuk permisalan, untuk menemukan suatu solusi. Oke. Z, sebenarnya kan E pangkat I. Ini kan posisinya kalau di kiri kan E pangkat I. Ini bukan satu lah ya, I. I-nya kan sudah ketemu ini. E pangkat I, kalau saya langsung pindah ke kanan, sama dengan E pangkat min I. Boleh nggak dalam matematika? Boleh. Coba, ada yang masih ingat nggak? Ada mencari rumus solusi umum pada metode yang kedua. Tadi ditulis apa tadi? Y, E pangkat I, sama dengan apa? Integral apa? I, E pangkat I, DE kan gitu ya, Re, ya? Nah, itu nanti sama dengan tadi. Jadi, saya tanya dulu, dari baris yang saya gerakkan kursor ini ke baris ini, adakah pertanyaan? Yuk, saya tunggu dulu. Halo, lanjutkan? Saya lanjut ya. Oke. Kita rubah nilai ini bukan 1, tapi I ya. I-nya rubah adalah X per 3. Ya. S-nya tadi sama dengan apa? X per 3. Ya. X per 3 ya. Dikali E pangkat per 3 DX. Ini yang di luar ini masih tertulis. Nah, dari integralnya ini ya, ini namanya adalah menggunakan integral parsial UdV. Integralnya parsial UdV sama dengan apa? Ada yang ingat? Integral UdV sama dengan apa? Halo? Masih terdengarkah suara saya? Masih. Masih. Coba. Jadi ini adalah solusinya ke arah apa tadi? Ke arah integral apa namanya? Parsial. Parsial, sehingga ketemu dalam kurung ini. Ya. Sehingga kalau E dikalikan ini berarti X-nya tetap, pangkatnya diapakan? 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 10 pangkat berapa? Saya ulangi. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan berapa? 1. 10 pangkat 0, kan gitu ya. Apapun dipangkatkan 0, nilainya berapa? 1, Pak. 1, bagus. Itulah Rek, konsep matematikanya. Jadi ini kalau dikalikan, ini kan E-nya pangkat 0, sehingga tinggal apa ini? Tinggal nilai X saja. Ya. Ini dikali ini juga apa? Pangkatnya tuh. Ini kali ini. Ya, tinggal E yang ini kalikan I. Ini mungkin ada yang inilah, apa itu? Ada yang salah ini. 3X. Ini kalau di ini kurang I-nya ya. Halo? Ini seharusnya E. Ya. Kalau E pangkat minus dengan plus, pangkatnya sama, E pangkat berapa tadi? Sama dengan 0. E pangkat 0 sama dengan berapa, Rek? Ya, ini ketemu nilai X, ini CX, ini karena konstanta, kalikan yang luar, ya. Oke, coba
sekarang langsung dirubah, kita kembali lagi. Tadi kan variabelnya adalah X sama Y, maka permisalan tadi kita kembalikan Z itu berapa Y. Kita kembali ke ini. Z tadi kan Y 1 pangkat min N. Ya. Kalau misalkan Z-nya saya rubah, N-nya adalah 2/3, kan tinggal 1/3. Maka Z sama dengan Y pangkat 1/3. Kalau sudah ketemu nilai akhir, digantilah ini. Z sama dengan Y pangkat 1/3. Maka sama dengan X min 3 plus E pangkat 3 X per X. Ya, atau Y ini pangkat, kalau pangkatnya 1/3 di sini, di sisi kiri, maka kalau 1/3 pangkat pindah ke ruas kanan jadi apa? Lalu kalau sisi kirinya pangkat setengah, saya pindah ke ruas kanan berarti jadi apa? Kuadrat. Nah, kalau Y-nya pangkat 1/3 di sisi kiri, saya pindah ke ruas kanan jadi apa? 4. Pangkat 3. Oke, ini loh. Ya. Baik, itu 3 solusi. Nah, ini contoh soal terapan. Yang 2 kamu pikirkan sendiri. Coba, saya tidak membuat ini, saya coba cari solusi umum dulu. Ini kan gini ya. Coba, saya panggil Kamdani. Halo Kamdani. Halo Pak. Untuk pemahaman peluruhan, konsep peluruhan, apa yang kamu kenal peluruhan? Kamdani. Yang kamu kenal lah. Apa sih peluruhan itu? Ayo, Kamdani. Itu apa maksudnya kayak Kenapa? kayak itu Pak, kemampuan inti atom untuk stabil gitu Pak. Iya. Baik. Meluruh itu apa maksudnya, Rek? Semakin lama semakin kecil. Iya, semakin lama itu akan semakin berkurang. Itu peluruhan. Kenapa kok berkurang? Karena dia bersifat aktif. Ya, salah satunya nanti ketika ada peluruhan itu, dia akan bisa menghasilkan pemancaran sinar apa? Alfa, beta, gamma. Tergantung dari zatnya yang secara radioaktifnya tadi. Ya, oke. Sekarang untuk mencari solusi khusus ini ataupun solusi umum, kamu tulis dulu. Saya akan menjabarkan secara langsung. Mungkin karena laptopnya tidak mendukung ke arah pakai seperti papan ya. Ya, coba saya langsung aja. Kamu tulis dulu. Ya. Jumlah zat itu kita kasih simbol N. Ya. Kasih simbol apa namanya? N besar ya. Oke. Terhadap waktu, proses peluruhan itu semakin lama, semakin apa jumlahnya? Yang kecil Pak. Bukan semakin kecil, berkurang. Gitu ya. Oke, dari masanya apa tadi? Semakin apa? Berkurang. Saya tuliskan begini ya. Jadi dia berubah itu kan pada waktu. Maka kalimat matematikanya itu bisa ditulis begini. Perubahan itu kita kasih simbol D kan. D, N besar, kamu tulis, sudah. D, N besar terhadap DT, terhadap waktu, itu sebanding, kata sebanding seperti tadi itu ya. Saya ngikutin nggak ditulis tangan sendiri? Halo?
Bingung, Pak. Saya tulis lagi. Ini saya menuliskan ini soal terapan nomor 1. Jadi kamu tulis dulu di kertas. Tadi kan gini toh, jumlah zat yang semakin lama semakin berkurang itu. Saya kasih simbol apa? Yang besar. N besar. Ya. Jumlah zat itu berubah itu karena apa? Terhadap waktu. Sehingga kamu tulis sekarang. dN besar per dt. Sudah? Sudah. Kata sebanding itu kan ditulis dengan tata hibah dulu, ya. Jangan sama dengan dulu, sebanding dengan apa? N. Oke, sudah dituliskan belum? Sengaja memang tidak saya presentasikan, biar kamu bisa ikuti dengan tulis itu. Sudah kamu tulis? Sudah, Pak. Jadi maknanya tadi apa? dN dt itu sebanding dengan apa? N, dengan jumlah. Nah, kata sebanding tadi, kalau memang saya rubah tanda sama dengan, maka muncullah namanya konstanta. Sehingga tulis di bawahnya, dN dt sama dengan K kecil kalikan N. Sudah kamu tulis kah? Sudah. Sudah. Nah, ada makna sayang di sini. Benda tadi semakin lama semakin berkurang apa bertambah? Berkurang. Kalau berkurang, maka dia kasih minus di depan K. Jadi persamaannya jadi bagaimana? dN dt sama dengan minus K kali N. Bagus. Jadi dN per dt sama dengan min K kalikan N besar. Sudah dituliskan seperti itu? Sudah, Pak. Oke. Apakah itu persamaan diferensial? Yang kamu tulis itu apakah itu persamaan diferensial? Halo? Ya. Iya, Pak. Iya. Sehingga solusi yang termudah itu adalah mencari pemisahan variabel. Oke lah, yang sisi kanan itu kan ada dN, kan itu loh. dN per dt. Kalau dt-nya saya pindah kiri, yang kiri jadi bagaimana, ya? dN dt per N. dN sama dengan apa? Minus K K N N kali dt. Ya, begitu kah? Ya. Oke, baik. Langkah berikutnya, N besar yang ada di sisi kanan, kamu pindah ruas kiri. Persamaannya jadi bagaimana? dN kali N sama dengan minus K kali dt. Ulangi. Gimana? dN per N sama dengan min K kali dt. Bagus. Oke, kamu tulis. Tidak hanya Zaki ya, yang lainnya juga. Oke. Langkah terakhir kita sudah menuliskan persamaan adalah dN per N sama dengan minus K kalikan dt. Terus, coba sekarang kedua ruas itu kamu tulis di bawahnya, dikasih integral. Integral ya. Oke. Sudah? Integralnya dN per N sama dengan apa? Halo. Apa? Ln N. Ln N. Bagus. Ya. Ln N. Ya. Yang sisi kanan, kalau dikasih integral, K itu apa? Tadi K itu apa? Konstanta. Keluar.
keluar dari integral, artinya ditulis di depan integral, berarti sama dengan minus K integral DT. Integralnya DT sama dengan apa? T. Apa? Integralnya DT apa tadi, Zaki? Sama dengan T. Ya, sehingga persamaannya, tulis lagi di bawahnya, kalau misalkan ada syarat batas, tulis ya, T1 sama dengan 0, maka, atau kasih tanda panah, N-nya sama dengan N0. Yang nomor 2, T2 sama dengan T, maka kasih tanda panah, N-nya sama dengan N. Gitu ya. Kalau misalkan integralnya ln N tadi ya, kamu kasih batas, artinya batas bawah, batas atasnya adalah N0 sampai N. Gitu. Ya, dikasih batas, yang luas kanan berarti apa? T-nya batasnya itu adalah 0 sampai T. Berarti sisi kiri kita tuliskan apa, Rek, kalau ada syarat batasnya? 0 sampai Ln N dikurangi ln N0. Paham? Sisi kiri. Yang sisi kanan berarti sama dengan apa? Halo. Yang sisi kanan kamu tulis apa? Minus K dalam kurung apa, Rek? T dikurangi 0. Oke. Coba. Sudah dituliskan? Coba tulis dulu yang baris terakhir ini. Berarti apa? Ln N dikurangi ln N0. Kan ada batas itu. Kan dikurangi itu, Rek. Kalau integralnya misalkan hasil integralnya N, batasnya adalah N menuju N0 kan. Apa? Masukkan N-nya dikurangi N0. Tapi karena fungsinya ln, berarti apa? Ln N dikurangi ln N0 sama dengan adalah minus K dalam kurung tadi kan T min 0. T min 0 sama dengan berapa? T. Sama dengan T. Berarti kamu baris terakhir, kalau ln dikurangi ln jadi bagaimana, Rek, tadi? Ln A dikurangi ln B sama dengan apa? Ln A per B. Bagus. Berarti yang sisi kiri sekarang, yang sisi kiri terakhir, baris terakhir ya, ln dalam kurung berarti apa? N dibagi N0. Nah, lanjut ke sisi kanan. Berarti sisi kanannya sama dengan apa? Min KT. Min KT. Bagus. Oke. Coba. Sama dengan lagi di bawahnya. Yang sisi kiri tetap. Yang sisi kanan saya rubah. Ya. Rubahnya sama dengan apa? Ln, kamu tulis ya. Ln dalam kurung E pangkat minus KT. Saya rubah menjadi itu. Kamu bingung nggak? Yang awalnya adalah minus KT, saya tulis ln E pangkat minus KT. Sama nggak nilainya? Sama. Sama. Karena kalau ln A pangkat N, N-nya turun, ln A. Oke. Kalau ln E pangkat minus KT-nya turun, ln E. Ln E berapa tadi? 1. Ya, oke. Itu maksudnya ilmu otak-atik yang sudah saya sampaikan, merubah bentuk itu artinya untuk mencari solusi. Ya. Kalau untuk mencari solusi, maka apa? Coba, yang sisi kanan tadi, hasilnya bagaimana? Ln, apa? Ln N dibagi
N0. Itu ya, sisi kiri tadi terakhir. Yang sisi kanan sama dengan apa? Terakhir? Ln Ln. pangkat minus KT. Iya, bagus. Ln E pangkat minus KT. Ya, sama-sama ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ln sekarang. Berarti bilangan utamanya sama. Kamu tulis di sisi baris terakhir berarti sama dengan apa? Ere? N dibagi N0 sama dengan apa? E pangkat minus KT. Bagus, ya berarti baris terakhir N dibagi N0 sama dengan E pangkat minus KT. Ya, bisa dipahami? Kalau N0 yang sisi kiri kan ada di penyebut itu, saya pindah ke ruas kanan. Jadi apa, Rek? Sama terakhir jadi apa? E pangkat minus KT kali N0. Ya, coba dari Zaki diulang dari yang sisi kiri. Berarti persamaannya bagaimana? Sisi kirinya ada N, lalu sama Ya. dengan N0 kali E pangkat minus KT. Iya, bagus. Jadi itulah persamaan peluruhan zat radioaktif yang melalui proses yaitu solusi persamaan diferensial biasa. Jadi rumusnya itu, ya. Kalau mau dilanjutkan ke waktu paruh silahkan. Ada yang pernah dengar nggak istilah waktu paruh? Apa sih waktu paruh itu? Yuk, coba saya tunggu dulu. Aku mau cari solusi khusus, tapi dengan tinjauan waktu paruh. Half time, ya coba. Ada yang tahu nggak apa sih maksudnya half time itu atau waktu paruh? Waduh, sudah lewat. Nggak apa-apa. Ya. Halo? Nah, lanjut ya. Kalau mau cari waktu paruh itu apa? Waktu yang dibutuhkan proses peluruhan di mana zat sisanya menjadi separuh dari zat mula-mula. Zat mula-mula tadi atau zat awal kita simpulkan apa namanya? Halo? N. N0. Ya, jangan lupa N0. N0 itu adalah zat awal atau zat mula-mula. Kalau jumlah pada saat tertentu itu namanya N. Ya. Oke, kamu tulis berarti apa? Pada saat T sama dengan T setengah. T setengah itu simbolnya waktu paruh. Maka N-nya menjadi berapa tadi? Menjadi separuh dari saat awal. Kita tulis sama dengan apa? Setengah N0. Setengah N0. Nanti kita akan mendapatkan nilai K seperti apa, nilai T seperti apa. Baik, cukup dari saya sampai di sini ya. Itu tambahan. Nah, nanti saya memang ini saya kasih ini. Yang kedua itu ke arah arah kedua. Masih ngajar bos, nanti bos ya tak kontaknya. Oke, ya. Oke. Untuk yang kedua itu adalah perkembangan bakteri. Ini kebalikannya. Kalau peluruhan semakin lama itu semakin apa? Berkurang. Kalau namanya perkembangan bakteri yang semakin lama artinya perubahan terhadap waktu semakin lama semakin apa? Ya, bertambah. Semakin bertambah. Sama cara membuat persamaannya, cuman mengganti apa tadi? Minusnya. Bagus, minusnya tidak perlu. Berarti pakai plus. Nanti cari persamaannya. Baik, cukup dari saya stop share ya. Itulah tambahan, walaupun saya singkat mungkin, saya akan membuat latihan yang pasti sudah saya sampaikan nanti. Satu dari persamaan diferensial untuk terapan ini saya masukkan di dalam ujian akhir semester. Ingat, UAS itu kalau Mat IPA terjadwal hari apa, Rek? Rabu ya? Enggak salah. Rabu apa Kamis?
Rabu, Pak. Rabu. Ingat, ujiannya bukan dari rumah, tapi melainkan kamu harus ke sini. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ada komentar atau ada pertanyaan, silakan. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan Zaki. Boleh pakai waktu ujian itu boleh pakai kalkulator yang saintifik gitu Pak? Oke, jadi kalau close book, kalau saya pribadi, mata kuliah berarti semuanya close kalkulator, close Android ataupun HP, begitu Zaki. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi saya orientasikan kalau memang angka-angka itu adalah angka yang sederhana, kalau tidak berarti pakai variabel, gitu aja. Ya. Oke, ada yang lain, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Noval. Saat UAS offline itu yang perlu dibawa apakah hanya kartu ujiannya saja, Pak? Atau Ya. tidak perlu? Ya, saya sama ini pengalaman ya. Untuk ujian offline, semua mahasiswa harap pakai alma mater. Itu yang pertama. Kalau kartu ujian, cukup pakai ATM. Kamu sudah dapat kartu tanda mahasiswa belum? KTMS Pak. Ya, yang sementara itu. Sudah dapat? Sudah, Bapak. Ya, bawa itu aja lah. Nah, jadi tidak ada persyaratan lain. Nah, ya bawalah tas atau buku ya semuanya. Tapi biasanya kalau sudah itu close book, pengawas minta ditaruh di depan kelas. Biasanya begitu. Ya, itu ya Novel ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Ini pengalaman pertama ujian offline untuk Anda ini. Kalau yang online, langsung aja Anda akses dari mana saja, dari kampus ini atau dari Gazebo, monggo. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan, Pak Arif? Pak Arif, masih mau diteruskan? Pak Arif tadi gabung. Oke. Baik, tidak. Ini ya. Silakan. Jelas ya? Oke, semangat semuanya. Ini sebagai tambahan, sudah saya sampaikan ada satu peluang soal dari ini sebagian soal, maksudnya dari soal keseluruhan ya. Nah, itu yang mana silakan Anda bisa membaca. Saya yakin ada di Google, itu lebih memperdalam lagi. Tapi apapun referensinya, selama itu masih benar, silahkan gunakan. Gitu. Oke, cukup dari saya. Cukup ya? Ada komentar atau saran dari PJ kelas A dulu? Sudah cukup, Pak. Cukup, oke. Baik dulu. Untuk yang PJ kelas B? Halo, PJ kelas B. Sudah cukup, Pak. Cukup, oke Anissa. Kelas U, silakan kelas U. Sudah cukup sepertinya, Pak. Baik, kalau sudah cukup, silakan. Saya ya sebenarnya ini ya. Saya mau screenshot sebagian coba apa itu ini diaktifkan on cam semuanya. Ini dari rumah apa dari kafe ini? Dari Iya, rumah, dari Pak. kafe. Anak sekarang lagi ngetren kuliahnya di kafe kan gitu ya. Ya. Kalau online itu seneng Pak, kalau bisa ujiannya online juga ya, begitu ya. Kamu semangat online nggak? Itu satu hari ya. Kami ada jurusan, kita dari Pak Dekan diupayakan apa? Semua jurusan juga akan melakukan apa? Ujian secara offline kecuali mata kuliah MKU ya. Nanti untuk MKU jadwalnya itu nanti ada ya menghubungi dosennya ya, termasuk linknya atau apa gitu ya, kan sudah ada di komunikasi di grup kan? Ada ya, seperti pendidikan agama sama pendidikan kewarganegaraan.
Baik, cukup dari saya. Sampai ketemu nanti Senin depan. Selamat belajar ya. Tambahan hari ini yang penting sehat, jaga kesehatan. Lanjut nanti tahu apa prestasi kamu semester ini biar lebih meningkat. Ya, oke. Biasanya berarti apa? Kalau lebih meningkat, ujian akhir semester offline kamu berarti sukses, gitu ya. Kalau menurun, berarti harus ada adaptasi, gitu ya. Nah, itulah. Cukup dari saya. Mohon maaf mungkin ada kekurangan. Sampai ketemu di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.